Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Imawan dan Imawati seluruh Jawa Tengah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasuluhu ba'dah amma ba'd. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik video ini dan mau menonton video ini. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan sebuah nikmat ya, beri-beri kenikmatan bahkan yang kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Shalawat salam tak lupa kita curah limpahkan atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, seorang uswatun hasanah yang kemudian saat ini pelajar seperti kita, pelajar Muhammadiyah harus kemudian memviralkan lagi, mentrendingkan apa yang beliau contohkan kepada kita semua, teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini ya, saya ingin berbagi atau sharing mengenai fortasi di tengah pandemi, karena memang sudah sekitar 2 kali kita melakukan pertemuan, kemudian beberapa kali kita melakukan Q&A, tetapi masih banyak pertanyaan. Maka saya ingin mendokumentasikan ini untuk teman-teman agar bisa menjadi satu referensi, satu bahan teman-teman untuk mendesain konsep fortasi ke depannya nanti, seperti itu. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu kira-kira hakikat fortasi itu apa? Esensi dari fortasi itu apa? Kita sebelum ingin mendesain satu fortasi, kita harus melihat dulu apa esensi dari fortasi. Seperti itu, teman-teman. Agar esensinya itu enggak, atau agar tujuannya itu enggak apa namanya ya, istilahnya enggak melebar kemana-mana, tujuannya bisa tercapai, seperti itu. Nah, fortasi esensinya adalah memperkenalkan ya, memperkenalkan mulai dari lingkungan sekolah, kemudian bagaimana sistem pendidikan yang baru ya yang di sekolah tersebut, kemudian bagaimana gurunya, bagaimana kemudian siswa baru bisa mengenal organisasi-organisasi Muhammadiyah, ada IPM, ada HW, ada Tapak Suci dan lain sebagainya. Nah, itu semua kita rekap, kita rangkum dalam satu kegiatan, yaitu fortasi. Selain itu, pentingnya fortasi juga sebagai satu langkah perkaderan tingkat awal, sangat awal banget untuk memperkenalkan ini loh IPM, ini loh Muhammadiyah, ini loh sekolah Muhammadiyah. Seperti itu ya, teman-teman. Esensinya adalah memperkenalkan ya, itu teman-teman. Segala bentuk aktivitasnya macam-macam, teman-teman bisa memperkenalkan. Kalau fortasi di masa normal, teman-teman bisa dengan kegiatan-kegiatan yang padat ya, jadwal 3 hari katakan seperti itu. Nah, di masa pandemi ini seperti apa sih, kayak gitu ya. Nah, kita dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah itu sudah memberikan kurang lebih 3 konsep utama, opsi utama untuk teman-teman bisa jadikan referensi dalam mengembangkan konsep fortasi di daerah masing-masing. Yang pertama, fortasi daring ya. Fortasi daring ini dibagi menjadi 2, teman-teman, full daring dan semi daring. Nah, fortasi daring ini ditujukan bagi daerah yang dia memang masih dalam tahap zona merah kayak gitu ya, atau masih PSBB, atau masih tingkat COVID-nya masih tinggi. Nah, kita rekomendasikan menggunakan opsi yang pertama, yaitu opsi daring. Nah, opsi daring ini kemarin ada yang bertanya, Mas, gimana kalau di desa saya atau di sekolah saya masih sedikit fasilitas atau tidak bisa mengakses internet, tetapi zonanya masih merah. Nah, di daring ini kita dibagi menjadi 2. Ada full daring, ada semi daring. Full daring itu kita menggunakan full semuanya menggunakan media sosial ya, bisa YouTube, bisa WhatsApp, bisa Zoom, bisa Google Meet dan macam-macam yang kemudian sesuaikan dengan kemampuan teman-teman dalam mengakses. Nah, yang semi daring ini itu konsepnya adalah teman-teman silakan membuat satu metode pembelajaran atau video ya, yang kemudian direkap menjadi satu dan diberi juga penugasan. Nah, siswa nanti diinstruksikan untuk mendownload materi dan penugasan itu dalam satu waktu. Kemudian mereka itu nanti akan online lagi ketika mereka mengupload tugas mereka. Ya, jadi di semi daring ini mereka online hanya 2 kali, teman-teman ya, pada saat download materi dan penugasan dan pada saat upload penugasan itu ya. Nah, ini semua ditujukan bagi teman-teman yang di zona merah. Kalau yang full daring, teman-teman di zona merah tetapi sudah bisa mengakses internet, sudah bisa fasilitasnya sudah mumpuni, orang-orangnya sudah nggak gaptek kayak gitu ya. Tetapi bagi yang semi daring
itu ditujukan bagi teman-teman yang memang dia berada di akses jaringan internetnya kurang. Ya maka nggak apa-apa lah kalau nggak ada opsi lain kan, nggak apa-apa lah kalau kemudian disuruh untuk 2 kali online, 2 kali ke warnet, 2 kali ke kota hanya untuk mendownload dan upload tugas kayak gitu teman-teman ya. Itu yang daring. Kemudian yang kedua ya, itu ada offline tetapi menggunakan protokol. Nah, offline dengan menggunakan protokol ini dia biasanya di daerah-daerah yang sudah menggunakan zona hijau atau sudah new normal kayak gitu ya teman-teman. Mungkin sebagian sekolah-sekolah sudah menerapkan itu. Nah, yang offline ini tentunya teman-teman harus sesuai dengan protokol yang berlaku. Tetap seperti biasa, katakan 3 hari boleh, mau berapa hari boleh, tetap menggunakan tatap muka dengan kelas boleh, tetapi menggunakan protokol COVID. Semisal harus tes suhu ketika masuk kelas, atau kemudian harus memakai masker, harus social distancing, dan satu kelas tentunya dibatasi, yang biasanya 30-20, ini mungkin 10 atau satu meja satu anak. Nah, itu yang offline menggunakan protokol COVID. Bagaimana offline? Yang ketiga ya, yang terakhir ada kita menawarkan opsi yang terakhir, yaitu offline dengan dilaksanakan di semester depan. Nah, ini yang kemudian menjadi pro kontra, tetapi kami membolehkan itu, dan monggo bagi teman-teman yang tidak memungkinkan untuk fortasi tahun ini bisa melaksanakan fortasi di tahun depan atau di semester kedua teman-teman. Nah ya seperti biasa, tidak usah didesain secara khusus, tapi didesain sedemikian rupa yang kemudian itu bisa menarik atau bisa menyenangkan, dan sekaligus teman-teman yang siswa baru bisa mengembangkan minat di sana. Itu teman-teman terkait 3 konsep utama, opsi pertama yang kita tawarkan untuk teman-teman daerah. Semoga ini bisa menjadikan satu referensi untuk teman-teman mendesain fortasi sedemikian rupa yang tentunya teman-teman tahu situasi dan kondisi di daerah atau di ranting masing-masing. Kenapa kami tidak membuat satu konsep yang secara rinci untuk fortasi ini? Karena kami tidak ingin mengeneralkan konsep yang kami buat dengan apa yang teman-teman rasakan. Jangan-jangan teman-teman di desa atau di sekolah masing-masing, di daerah masing-masing itu masih zona merah dan keterbatasan segalanya. Maka kami membuat video ini tujuannya adalah sebagai referensi teman-teman dalam mengonsep fortasi. 3 konsep opsional ini semoga teman-teman bisa menerapkannya di daerah atau di ranting masing-masing, tentunya dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Kemudian pesan terakhir dari saya, konkret teman-teman, langkah konkret adalah silakan teman-teman koordinasikan atau desain dulu konsep fortasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Kemudian langkah yang kedua adalah bicarakan dengan pimpinan daerah Muhammadiyah di daerah masing-masing, kemudian majelis didasemen di daerah masing-masing, dan tentunya dengan kepala sekolah dan wakil kesiswaan. Ini penting teman-teman, saatnya kita berkolaborasi demi mencapai satu kegiatan fortasi yang benar-benar ini beresensi dan bermanfaat bagi pelajar Muhammadiyah ya teman-teman. Baik, itu yang kemudian ingin saya sampaikan. Mungkin sekilas ini bisa teman-teman serap ilmunya, bisa teman-teman ambil satu sebagai referensi dalam teman-teman mengonsep fortasi jika yang belum. Dan kalau teman-teman ada yang ditanyakan, ingin berdiskusi, monggo teman-teman bisa DM lewat Instagramnya PWIPM Jawa Tengah atau IPM Jateng kayak gitu ya teman-teman. Demikian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bersua di diskusi-diskusi baik virtual maupun secara offline. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.